Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat sekali lagi apa yang dikatakan tadi. Jangan pernah katakan bahwa saya sudah bertahun-tahun begini-begini terus. Tapi Anda harus shifting dari berpikirmu dan berkata-katamu, ya. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa dari Tuhan. Percepatan sedang terjadi di gereja ini. 2 orang doang, 3 orang doang. Percepatan sedang terjadi di gereja ini. Percepatan dalam pertumbuhan kerohanian saudara, percepatan di dalam Anda mengerti firman Tuhan, percepatan di dalam Anda menangkap isi hati Tuhan, percepatan di dalam pergerakan pelayanan saudara, percepatan di dalam pertambahan jiwa-jiwa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau minggu lalu saya bicara start first, saya bicara soal perspektif dari Tuhan. Hari ini mirip-mirip saudara, tapi saya mau menyampaikan satu tema bicara soal paradigm shift. Apa itu paradigma, itu yang nanti saya akan menjelaskan saudara, mirip-mirip kembali lagi dengan yang minggu lalu. Tapi saya mau mengajak saudara untuk terus memperhatikan perspektif Tuhan di dalam hari-hari ini. 2 bulan pertama ini, sekali lagi 2 bulan pertama ini kita akan banyak bicara soal perspektif Tuhan. Kenapa Anda nggak mungkin bisa shifting, ingat kemarin saya bilang, karena keadaan membuat perspektifmu salah. Masih ingat khotbah saya kemarin? Tetapi saudara, Tuhan mau perspektifmu diubah supaya Anda punya iman. Anda paham ya? Alright, saudara yang dikasihi, sebelum saya lanjutkan, saya mau ingatkan saudara, tadi dijelaskan oleh Pastor Fredrickson mengenai ulang tahun gereja. Kita akan rayakan nanti di bulan Maret. Kayaknya nggak antusias saudaranya. Kok diem aja gitu ya? Ini maksudnya apa? Coba saya mau ulangi sekali lagi saudara, bahwa gereja akan dirayakan ulang tahun bulan Maret gitu loh. Ya, haleluya. Saudara waktu teriak, gitu ya, itu kayak itu tau gak? Kayak apa kalau di IG atau apa tuh kan ada tuh rekaman suara yang begitu tuh. Gitu. Anda bisa lebih baik dari itu. Saya ulangi sekali lagi saudara, bahwa ulang tahun gereja akan dirayakan di gereja ini bulan Maret. Haleluya. Nah itu lebih baik saudara. Kalau enggak tadi kayak rekaman loh. Gitu saudara. Saudara nggak dengar sih, saya dengar dari atas saudara. Haleluya. Baik, saudara yang dikasihi, saya percaya karena ini Sweet 17. Luar biasa saudara. Sweet 17 ya, luar biasa. Kalau wanita itu Sweet 17 tuh, waduh mesti dirayakan tuh. Kalau nggak dirayakan tabu buat mereka gitu ya. Alright, baik saudara. Anda bisa memulai sesuatu dengan benar. Anda bisa memulai sesuatu benar. Anda saya ingatkan kemarin saya bilang bahwa memulai dengan yang benar belum tentu hasil akhirnya bagus. Tapi itu menentukan ya. Saudara, Anda bisa memulai dengan benar, tapi persoalannya apakah Anda bisa mempertahankan paradigma Tuhan, perspektif Tuhan secara konsisten. That's the problem. Banyak orang memulai sesuatu dengan benar, we can start something right, tapi kita tidak bisa mengakhirinya dengan baik. Ayah saya suka bilang bahwa kamu kalau kerja jangan sampai ada kepala nggak ada buntut. Ada kepala nggak ada ekor. Pernah dengar nggak orang tua nasihatin begitu? Saudara yang dikasih Tuhan artinya you can start good but you cannot finish it well. Anda bisa mengawali baik, you start right, tapi Anda mengakhirinya wrong. Nah Bapak Ibu banyak cerita di Alkitab, raja-raja itu bisa memulai dengan baik tapi mengakhirinya tidak baik. Salah satu contohnya Salomo saudara. Betul nggak saudara? Nah paradigma saudara, paradigma saya harus terus dipertahankan. Bangsa Israel saudara ketika mereka keluar dari Mesir diawali dengan baik dipimpin Musa. Tapi di tengah jalan bermasalah paradigmanya. Banyak anak Tuhan di tengah jalan ikut Tuhan, mengiring Tuhan. Sudah lama ke gereja. Terus kemudian datang pandemi ataupun gak ada pandemi sekalipun saudara. Paradigma bisa bergeser saudara. Nah itu yang saya mau ajak saudara, you have to shift your paradigm. Halo? Kenapa paradigma saudara dan paradigma saya perlu digeser? Karena ada ayat yang berkata bahwa rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, begitulah tingginya rancanganku, jalanku daripadamu. Betul? Artinya apa? Ada suatu perbedaan yang jelas antara apa yang Tuhan mau kerjakan rancangannya dan jalan-jalan yang Anda harus lewati dengan pikiranmu. Kalau Anda nggak pernah mau selaras, Anda bisa bergesernya jauh. Minggu lalu saya bilang 1 derajat kelihatannya kecil, tapi ditarik 15 km besar loh. Perbedaannya. Paham nggak nih saudara? Itu sebabnya kenapa saya mau kembalikan saudara kepada paradigma.
Nggak semua orang mungkin mengerti paradigma. Sebagian di antara saudara, apa itu paradigma gitu ya. Saudara, paradigma berasal dari kata Latin sebenarnya yang berarti model atau pola. Bahasa Latin lalu kemudian di dalam bahasa Yunani adalah paradigma. Saya nggak buat slide-nya sengaja karena saya mau menghemat waktu untuk melakukan yang paradigma. Jadi dari paradigma tinggal ditambahin di tengah. Paradigma, artinya paradigma itu adalah pola atau sampel atau contoh atau pola. That is paradigma. Paradigma kalau dalam bahasa Yunaninya. Saudara, sebenarnya paradigma itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Saya buat slide-nya adalah cara pandang saudara. Saya ulangi, cara pandang saudara terhadap diri Anda, terhadap lingkungan Anda. Itu paradigma sebenarnya. Apa yang Anda lihat tentang dirimu, apa yang Anda lihat dengan lingkunganmu. Lingkungan bisa orang lain, bisa keadaan, bisa situasi, bisa hidup saudara. Yang akan mempengaruhi cara Anda berpikir, proses Anda berpikir, bersikap, bertingkah laku. That is paradigma atau paradigm. Saudara yang dikasih Tuhan, cara pandang Anda terhadap diri Anda sebagai anak Tuhan, terhadap lingkungan Anda, keadaan yang Anda sedang lewati, itu akan mempengaruhi proses berpikir saudara. Itu akan mempengaruhi perilaku saudara, sikap saudara. Atau bahasa simpelnya apa sih? Paradigma itu seperti kacamata. Saudara, bagi Anda yang minus kacamatanya, jangan pakai yang plus. Halo? Coba yang pakai kacamata, lambaikan tangan saudara, paham saudara? Kalau Anda plus, jangan pakai minus. Salah kacamatanya. Lah kalau plus minus piye? Pakai yang progresif. Pakai yang progresif pun sekarang harus hati-hati. Kalau Anda nggak hati-hati bisa kepleset. Oh iya saudara, karena lihatnya bisa salah kalau nggak tepat posisi fokusnya. Karena saya ini juga plus minus ini saudara. Nah saudara, kalau Anda pakai kacamata yang salah, walaupun saudara Anda memulai dengan yang benar, Anda tetap salah. Artinya apa? Kacamata itu seperti suatu asumsi yang Anda sudah mengasumsikan dirimu duluan. Yang membuat Anda ketika melihat realitas sesuai dengan asumsimu. Tidak seperti yang Tuhan mau Anda lihat realitas itu. Hari ini saya akan banyak cerita Alkitab saudara. Biar Anda jadi kayak sekolah minggu gitu. Saya akan banyak cerita Alkitab mengenai Abraham dan Lot. Bagaimana penting sekali saudara cara pandang saudara. Ketika cara pandang saudara salah, Anda akan melihat sesuatu jadi salah. Dan keyakinanmu karena pandangan yang salah akan Anda pertahankan. Saya suka kasih contoh begini. Dulu, zaman dulu ya, sekarang mungkin masih. Setiap orang kalau bilang barang import, pasti bilang bagus. Coba kalau sekarang import dari China, belum tentu bagus. Ya atau tidak? Apapun barang kalau import pasti Anda suka dan kalau harganya mahal, import Anda percaya itu pasti, itu asumsi. That is your paradigm. Karena Anda sudah dibentuk paradigmanya bahwa barang import pasti bagus, barang mahal pasti bagus. Belum tentu brother and sister. Sehingga kita bisa melihat realitas salah. Saudara. Betul atau enggak? Kalau Anda pergi ke Taiwan, contoh katakan satu negara Taiwan, saya kalau misalnya lagi transit di Taiwan atau di Hong Kong, di dia punya airport, itu banyak makanan itu kemasannya bagus-bagus. Pernah lihat ya? Kita beli kayaknya bagus, dicoba, enakan juga kue di sini. Lebih enak serabi, tahu enggak saudara? Tapi serabi dibungkusnya pakai nggak bagus gitu. So your paradigm, kita selalu melihat bahwa kemasan yang bagus selalu isinya oke, nggak tentu. Halo? Ada amin saudara? Kalau Anda beli barang, beli sepatu, saudara di sebuah supermarket, department store, Anda beli sepatu di department store yang mahal, di mall yang mahal, di dalam negeri maksud saya nggak sebut nama mallnya, lalu Anda beli gitu saudara di dep store itu, harganya sepasang 7 juta. Dan Anda yakin benar itu bagus. Lalu Anda pakai, temenmu lihat, lu beli di mana? Gue beli di situ, berapa duit tuh? 7 juta, gile. Barang gua dijual 7 juta, gitu. Barang lu apa? Itu gua yang bikin. Hah, lu yang bikin? Iya, berapa duit emang lu jual? 0,5 juta, gila. Lu punya palsu yang itu pasti benar kan gitu saudara.
Betul atau enggak? Lalu dikasih tonjok, lu lihat bener apa enggak? Ini pasti palsu, lu bikin palsunya lu ya. Yang aslinya itu, kenapa? Karena Anda percaya 7 juta dibandingkan setengah juta. Ya, mana Anda percaya setengah juta yaitu adalah sama dengan 7 juta. Why? Because you have a paradigm already. Anda sudah punya paradigma tentang pendeta, Anda punya paradigma tentang gereja, Anda punya paradigma tentang pelayanan, Anda punya paradigma tentang teman-temanmu. Why? Because Anda dibentuk oleh lingkunganmu. Do you understand what I'm saying? Nah, Anda mesti shifting. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda tetap pakai kacamatamu yang salah, walaupun Anda start dengan benar, walaupun Anda berada di dalam lingkungan yang benar, tapi kacamatamu salah terus. Halo? Betul? Coba bilang sebelah saudara tuh kacamata diganti coba. Maksud saya bukan kacamata yang Anda lagi pakai. Kacamata paradigma saudara harus diganti dong. Yes or no? Nah, saya mau memberitahu saudara ada 3 sumber paradigma yang bisa membentuk saudara di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat yang ke-15. Haleluya. Saya berdoa banget saudara. Yang pertama khotbah saya kemarin minggu lalu, Anda harus terus dengar ya. Itu harus jadi panduan buat saudara. Yakobus 3 ayat 15. Itu bukan hikmat yang datang dari atas. Coba bilang dari atas. Tetapi dari dunia. Coba bilang dari dunia. Bilang nafsu manusia. Bilang dari manusia. Dari setan-setan. Ada 4 sumber tapi saya bisa sederhanakan jadi 3. Kenapa? Yang satu dari atas adalah hikmat yang berasal dari Tuhan. Yang kedua dunia dan manusia saya bisa jadikan satu adalah dari manusia. Walaupun kalau mau dipisah juga bisa. Saudara, dunia punya cara berpikirnya, manusia punya cara berpikirnya, dan mereka tidak punya Tuhan, mereka punya hikmatnya sendiri. Ngerti gak saudara? Halo? Tapi juga dari setan-setan bisa memberikan hikmat pandangan bagi orang. Makanya kenapa ada gereja setan? Saudara tahu di Amerika, kalau Anda pakai kaos tulisannya John 3:16, Yohanes 3:16, lalu Anda memakai ayat-ayat untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan, disuruh copot loh. Katanya kamu melakukan melakukan satu semacam kayak penginjilan gitu loh. Artinya membuat orang mau percaya sama Tuhan. Gak boleh loh. Tapi coba kalau pakai kaos setan gak diapa-apain. Loh, serius? Berarti apa saudara? Ada paradigma, ada filosofi yang dilatar belakangi oleh setan. Kalau Anda tahu ada 3 hal ini, berarti cara berpikirmu bisa dipengaruhi oleh 3 keadaan itu. Halo? Kalau mau dibikin 4, oke lah. Kalau Anda punya pikiran bisa dipengaruhi oleh manusia, oleh dunia, oleh Tuhan, atau dari setan-setan. Nah, Anda punya pikiran, Anda terbuka kemana? Karena ketika Anda terbuka ke sesuatu, itu menjadi semacam apa ya? Semacam sebuah daya tarik, gravitasi Anda akan ketarik ke sana. Pikiranmu akan terus ketarik ke sana. Percaya sama saya, walaupun tubuhmu di gereja. Hah? Halo? Walaupun tubuhmu ada di home, pikiranmu akan terus ketarik, gravitasinya ke sana. Why? Because your paradigm ke sana. Bangsa Israel waktu jalan menuju negeri Kanaan di padang gurun, paradigmanya ketarik ke belakang. Ya atau tidak? Selalu melihat Mesir, karena di Mesir ada roti, di Mesir ada daging dan seterusnya. Di Mesir lebih enjoy, walaupun mereka ngalamin perbudakan. Why? Paradigma itu bisa menarik dia. Hari ini Anda boleh sejauh ini Anda melayani Tuhan, sejauh ini Anda berada di dalam gereja, tapi paradigmamu bisa menarik Anda ke belakang. Sehingga Anda bisa menjadi Kristen duniawi di gereja ini, dimanapun. Halo? Coba yang ngerti. Oh haleluya. Sekarang saya mau cerita dengan ayat yang cukup panjang. Cerita tentang Abraham dan Lot. Saya waktu renungkan ayat ini, saya bilang, waduh, ini jemaat mesti diajarin. Kita semua mesti belajar. Anda siap? Saya juga sedang lagi baca, kemarin saya cerita sama istri saya sedang merenungkan kitab Ester. Oh, kalau Anda baca kitab Ester itu, saudara, mantap. Mantap. Itu adalah 2 perbedaan gereja. 2 perbedaan konsep orang Kristen. Oh haleluya, nanti saja itu ada waktunya. Pastor Lewi percaya dengan apa yang saya ngomong, pasti. Dan itu memang akan dilakukan, benar sekali. Paling tidak saya sharing sama dia.
Kejadian 13. Ayat 8 sampai 18. By the way, sebelum saya mulai, Abraham tuh disuruh sama Tuhan keluar dari rumah bapaknya. Padahal bapaknya keluar dari Ur Kasdim untuk pergi ke Kanaan, tapi bapaknya nggak mau. Sampai berhenti di sebuah kota Haran, kebetulan ada anaknya Haran yang mati sebelumnya. Sampai di kota Haran, seolah-olah ingatan dia dibangkitkan dan dia berhenti. Saya nggak mau ngomong soal ayat itu. Dan dia tidak lanjutkan. Lalu yang dilanjutkan oleh Abraham. Abraham waktu itu namanya masih panggil keluar Abraham. Abraham waktu dipanggil keluar sebenarnya cuma dia sendiri. Tapi rupanya ponakannya ikut, saudara. Namanya Lot. Kadang-kadang Anda disuruh jalan sendiri sama Tuhan. Tapi ada yang ngikut, saudara. Nah, boncenganmu ini yang kadang-kadang mengganggu saudara. Kayaknya Anda gak ngerti. Boncenganmu itu yang bisikinmu dari belakang. Kalau bonceng kan di belakang tuh. Seperti Yesus kemarin sama Yohanes ngomong dari belakang. Boncenganmu ngomong dari belakang juga. Mari kita lihat persoalan-persoalan antara Abraham dan Lot. Ada siap belajar Bible study? Ayat yang ke-8. Maka berkatalah Abraham kepada Lot. Tuh lihat jadi peristiwa nih. Jangan kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Tuh kan cari gara-gara tuh. Abraham bilang, udah jangan cari gara-gara. Masa gara-gara kambing domba lu sama gue berantem sih? Gitu. Kambing domba bisa bikin berantem. Makanya janganlah jadi jemaat yang bikin berantem gembala-gembala. Akhirnya arti haleluya. Jangan jadi domba-domba yang bikin berantem gembala sama gembala. Haleluya. Ngerti? Ngerti saudara? Oke, kita lanjut. Jangan kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Dan antara gembalaku dengan gembalamu. Tuh, gembala suka berantem. Sebab kita ini kerabat, saudara, bukan? Bukankah seluruh negeri ini? Nah, di sini kita masuk. It's about paradigm. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Ingat, posisi Abraham itu paman. Lot itu ponakan. Mana lebih tinggi? Harusnya yang milih siapa? Kenapa paman kasih Lot ponakan untuk milih? Nanti kita lihat ceritanya. Jangan kemana-mana. Maksudnya pikiranmu. Jangan kemana-mana, fokus terus. Alright. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika kau ke kiri, aku ke kanan. Gampang buat Abraham pilihannya. You tinggal pilih kok. Lu ke kiri, gua ke kanan. Lu ke kanan, gua ke kiri. Gampang gak? Haleluya. Yang amin tuh ngerti tuh berarti. Kalau yang diam itu masih mikir gitu loh. Oke. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Keren kali nih lembah Yordan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar, hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Pandangnya, nanti kita lihat di slide juga ada, pandangnya dia layakan dalam bahasa aslinya ayin. Ayin artinya pandangan jasmani. Come on. Lalu Lot melihat dengan mata jasmaninya, wow, lembah Jordan is good. Dan Anda harus tahu Lot ini peternak. Bagus buat domba-domba gua. Ini persembahannya gede, persepuluhannya gede. Kayaknya Anda nggak nangkep. Oh haleluya. Nangkep enggak? Ini ayin ini saudara, lihat pandangan jasmani. Lalu kemudian dia pandangnya, dilihat, makanya pandang dan lihat pakai dua kata yang berbeda. Waktu saya ketemu ayat ini, oh ini pakai kan ada dua artinya mirip, berarti ada sesuatu di bahasa aslinya. Lalu dilihatnya itu adalah ra'ah, artinya dia mempersepsikan. What they see, what he saw. Apa yang dia lihat, dia persepsikan di pikirannya. Ini good, ini bagus, ini dia persepsi. Akhirnya dia terima itu. Come on. What you see is what you get. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan.
Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Coba katakan sama saya begini, pandang, persepsi, pilih. Sekali lagi, pandang, persepsi, pilih. Saudara, ketika Anda pandang dunia ini, Anda lihat temanmu, Anda mulai paham, lalu Anda terima musik gitu. Jangan heran, you akan memilih itu. Dimulai dari persepsi yang salah. Halo? Ready to go on? Abraham menetap di tanah Kanaan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah. Kalau mereka dulu zamannya berkemah ya. Artinya Lot tinggal di dekat Sodom. Dia nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi dengan Sodom. Saya kasih tahu saudara, banyak orang nggak ada yang tahu di dunia ini yang tanpa Tuhan nggak ngerti apa yang bakal dunia terjadi. Berbahagialah Anda yang ngerti. Jangan udah ngerti belakang nggak ngerti. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah pada Abraham, nanti saya akan jelaskan one by one. Kenapa Lot mesti berpisah dulu? Baru Tuhan ngomong jelas sama Abraham. Oke, saya kasih Anda ngerti. Lot dalam bahasa Ibrani itu artinya tudung. Dalam bahasa Yunani artinya tirai. Sehingga Lot yang beserta dengan Abraham itu menudungi mata Abraham, itu membuat tirai buat Abraham, sehingga Abraham tidak bisa melihat dengan jelas what the promise of God. Dengan siapa Anda bergaul, dengan siapa Anda bersama-sama, will know what is your perspective. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu, lihatlah. Sama, sekarang Abraham juga pandang dengan jasmaninya, persepsi seperti Lot, prosesnya sama. But the difference is, Lot berjalan dengan mata pandangannya sendiri, dengan persepsinya sendiri. Kalau Abraham berjalan, ada tuntunan Tuhan. Yang suruh lihat itu Tuhan, ngerti tidak? Nanti Anda akan jelas bahwa when you seek God, Anda mencari Tuhan. Anda bukan cuma perkara spiritual dan kekekalan yang Tuhan berikan. God will give you natural. Tuhan akan berkati bagianmu. Karena itu Tuhan bilang, lihat, pandang, lihat dengan mata jasmanimu. But now I give you it to you. Sebab seluruh negeri yang kau lihat dengan matamu, akan kuberikan kepadamu, kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika engkau seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunan pun dapat dihitung. Mana ada yang bisa ngitung? Karena Anda juga termasuk keturunannya. Cucu saudara juga akan keturunan, mana yang bisa hitung? Bersiaplah jalani negeri ini menurut panjang lebar, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya. Abraham pindahin kemahnya bukan di Sodom, menetap di pohon-pohon Tarbantin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikan mezbah di situ bagi Tuhan. Dimulai dari Tuhan untuk lihat, dia bangun mezbah, kembalikan untuk Tuhan. Itu penting prinsip anak Tuhan. Amen. Saudara tahu paradigma Lot sama paradigma Abraham beda. Hah? Hasil akhirnya beda enggak? Jangan heran Anda lihat Abraham hidupnya diberkati Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, betul. Jangan heran Anda lihat Lot hidupnya dalam tekanan yang berat. Di tengah-tengah keluarga di kota-kota Sodom begitu. Saudara tahu, diawalinya kota Sodom itu penuh dengan homoseksual. LGBT bukan sesuatu yang baru, sudah dimulai dari situ. Tekanan yang begitu berat buat dia, bahkan keluarganya mati, menantu mati, istri juga jadi tiang garam. Tekanan, dia gak pernah lihat itu terjadi. Banyak anak Tuhan gak pernah mengerti. Yang penting saya melihat lembah Jordan itu penuh dengan air, itu bagus buat bisnis gua, buat hidup saya, nyaman. Dosa aku, saya pilih itu dong. You never know bahwa keluargamu berantakan. You never know keluargamu berantakan. You never know bahwa ternyata you ngalamin tekanan.
Bagi Lot, lembah Yordan adalah yang paling ideal buat dombanya. Lot tahu benar karena lembah Yordan rumputnya hijau-hijau. Sedangkan pilihan sisa buat Abram, ya nggak dibilang hijau. Tapi dimanapun rasanya tanah coklat, kalau dia injak sama Tuhan berubah jadi hijau. Haleluya. Di lembah Yordan airnya banyak, gak pernah habis. Musim kemarau, musim hujan, airnya ada terus. Supply-nya jelas. So Anda bilang bahwa, wow, tempat pekerjaan yang aku kerjakan, bisnis yang aku kerjakan, ini ngeflow. Akan ada yang namanya apa? Passive income. Itu bahasa sekarang tuh. Income pasif. Anda gak pernah tahu rohmu dibikin pasif. Sekarang saya tanya sama saudara, kira-kira pilihan Lot logis, cerdas, tepat atau enggak? Ayo saya tanya jujur, cerdas, tepat, logis? Mungkin enggak Anda juga akan bilang gini, gua kalau jadi Lot juga begitu kali. Hah? Kalau Anda ngomong begitu saya bilang jangan begitu. Saya yang akan jawab jangan begitu. Jangan heran, Lot bisa jadi kaya. Kalau dia nggak terkenal, waktu malaikat datang, masyarakat sekitar nggak akan datangin dia. Dia terkenal itu. Buat saya melihat Lot udah kaya, udah sukses. Karena ketika malaikat datang untuk menolong dia, untuk tarik dia keluar dari Sodom dan Gomora, seluruh kota datang kepada dia. Artinya dia dikenal. Apakah dia nggak berhasil? Berhasil. Dari mana saya bisa kasih tahu? Saudara catat ya, karena waktu panjang nanti. Udah dikasih tanda lagi. Padahal baru mulai loh. Betul ya? Iya itu dia. Kejadian 14 ayat 11 dan ayat 12. Kejadian 14 ayat 11 dan 12. Kalau Anda baca, hartanya Lot ada banyak dari nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena dia dirampas waktu terjadi peperangan antara raja-raja Sodom dan salah satu raja yang dikenal dalam Alkitab di dalam Kejadian 14 adalah Raja Kedorlaomer. Tapi dia juga ngalamin tekanan. Oh iya, tekanannya berat. Saudara jangan pikir kalau kita kaya kita nggak ngalamin tekanan. Kalau kita berhasil kita tidak ngalamin tekanan. Siapa bilang? Tekanan mental itu lebih berat. Halo? Anda sebagai orang Kristen datang ke gereja, tiap minggu dengar khotbah yang modelnya kayak saya khotbahnya. Anda ngerti gak maksud saya? Gak ngerti ya? Lah, atau Anda ngerti maksudnya apa nih si pastor gitu? Yang ngajarin saudara untuk hidup benar. Lalu Anda ada dalam dunia ini, saudara pikir Anda gak ngalamin tekanan apa? Kejadian 19 ayat 1 mulai. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada suatu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang. Pintu gerbang berarti dia ada di pinggiran Sodom. Tapi masuk dalam kota Sodom. Seperti kota Jakarta ada di pinggirannya gitu kira-kira. Ngerti maksud saya? Dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Kita lompat ke ayat kelima. Mereka berseru kepada Lot, orang-orang ini tahu karena ada malaikat, dua malaikat datang ke rumah Lot. Di mana orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawa mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Bahasanya aja begitu nggak enak bener. Itu lelaki dua sini kita mau pakai karena hombreng. Lalu lihat, Lot udah panik. Keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata begini, saudara-saudara, jangan kiranya berbuat jahat. Tapi dia berbuat lebih jahat lagi, ternyata. Kenapa? Kamu tahu aku punya dua anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Dia tawarin anaknya dua perempuan, gila enggak? Bapak mana yang tega nawarin begitu? Baiklah mereka aku bawa keluar kepadamu, perbuat pada mereka seperti yang kau pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini sebab mereka memang datang untuk berlindung di rumah. Artinya apa? Orang bisa sukses secara duit. Keluarga tidak dijaga dengan baik.
Oh come on. Keluarga tidak dibangun dengan benar. But you are successful, you can live, Anda punya hasil, Anda punya penghasilan. But keluargamu Anda biarkan. Bahkan engkau sengaja bisa, ya udah biarin aja. Yang penting gua ada hasilnya. Karena aku kerja juga buat keluarga saya. Ada istilah begitu ya. Oh haleluya. Saudara masih ikut saya? Coba bilang saudara-saudara, jangan tegang. 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8. Tapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Dalam Petrus disebut begitu, dia sebagai orang benar satu-satunya saudara. Yang terus-menerus menderita, coba bilang menderita. Orang benar di antara orang gak benar pasti tekanannya tinggi. Oleh cara hidup orang yang tidak kenal hukum. Dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwanya yang benar tersiksa. Saudara tahu kalau Anda mulai melihat di IG, di mana berita segala macam. Itu bisa menekan, saudara bisa tersiksa. Kok kayak begini ya. Anda di kantor, Anda di mana. Anda bisa tersiksa, ngerti paham maksud saya? Nah ketika malaikat kasih tahu cepat keluar ya. Lalu dia ngomong nih sama menantu, 2 bakal menantu. Ini kan belum married kalau bakal. Dia ngomong, menantunya bilang apa? Bercanda ini mah. Nggak diladenin tuh. Istri Lot pun jadi tiang garam. 2 menantu, calon menantu mati saudara. Yang lebih parah. Setelah nggak ada yang lain. Tinggal 2 perempuan ini. Anak perempuan maksudnya. Ngomong nih Cici sama Dede. Ini keturunan kita gak ada, mendingan kita tidur sama papa kita. Coba. Gendeng gak? Anda baca ya Kejadian 19, 30 sampai 38. Baca itu, Kejadian 19, 30 sampai 38. Cici yang pertama, anak perempuan yang pertama tidur sama Lot. Lahir keturunannya Moab. Cici, adek yang kedua, yang perempuan, tidur lagi sama papanya, lahir keturunan namanya Amon. Makanya saudara bangsa Israel menghadapi Moab, menghadapi Amon menjadi musuh bebuyutan. Saya nggak mau menceritakan soal incest dan sebagainya. Kalau Anda mengabaikan perspektif Tuhan, keturunan saudara, hati-hati. Siapa yang mau keturunannya tetap sebagai keturunan ilahi? Be careful, kalau nggak ke anak ke cucu. Coba lihat, kalau nggak cucu ke buyut, terus akan diuber. Kalau kita nggak jaga-jaga. Itu sebabnya saya selalu berkata dalam hati saya, Tuhan protect my son, my daughter, and my descendants. Karena suatu hari saya sudah nggak ada, tapi saya nggak bisa lihat kan. Tapi keturunan saya. Pertempuran kita masih jauh. Saudara paham sampai di sini? If you want to shifting with you first sebagai orang tua. Jangan pikir itu anak nanti urusan. No, it's you. Selama anak masih Anda bisa ajar di rumah, ajar dia. Sedangkan Abraham tinggalnya di tanah Kanaan. Dia kasih kesempatan pada ponakannya. Tahu kenapa dia kasih kesempatan? Karena Abraham berjalan bersama Tuhan. Dan berjalan dengan imannya. Kok saya bisa tahu? Kok saya bisa kesimpulan begitu? Ayo kita lihat Ibrani 11. Ayat 9 sampai 10. Ibrani 11 ayat 9 sampai 10. Oh haleluya. Saudara nangkep sesuatu hari ini? Nanti kita akan belajar lagi antara Musa dengan bangsa Israel. Ada perbedaan perspektif paradigma. Ibrani 11 ayat 9, 10, karena iman si Abraham ini diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah suatu tanah asing, buat dia asing. Di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Bagi Abraham dia di mana saja tetap sama kalau aku sama Tuhan, ngerti gak?
Karena aku ini adalah is a sojourner. Aku ini bukan penetap. Aku ini adalah orang asing. Jadi mentalitasnya dia tahu kewargaanku ada di sorga. Anda harus tahu perspektif saudara hidup di dunia ini. Kewargaanmu di sorga. Bukan di bumi. Sepanjang pikiranmu menetap di bumi seperti Lot. Anda nggak akan pernah bisa melihat perspektif Tuhan. Saudara dan saya adalah seorang asing di sini, pendatang di bumi ini. Katakan amin. Abraham punya perspektif dalam kekekalan. Karena dia tahu keluarganya di surga. Itu sebabnya dia mampu melihat hal-hal yang melampaui panca inderanya. Bagi Abraham keindahan dunia ini nggak ada artinya buat dia. Bagi Lot, yes. Nangkap? Bagi Abraham keindahan dunia ini nggak ada apa-apanya buat dia. Buat dia God is everything. Makanya dia pindahkan, dia punya kemah dan dia sembah Tuhan. Dia bangun mezbah. Tapi tidak dengan Lot. Lot mau menetap. Saudara yang mana nih? Lot atau Abraham? Halo? Perspektif Anda harus bisa bergeser dari yang sementara kepada kekekalan. Ingat ya tadi ayatnya ya. Waktu Lot berpisah, Tuhan bilang sekarang kamu pandang, sekarang kamu lihat itu panjang lebar sekarang kamu lewatin. Padahal itu yang sudah dia lewatin sebelumnya. Tapi Tuhan tidak memberi penegasan. Dengar baik-baik ini ngomongan saya. Kadang Tuhan tidak bisa tunjukkan sama saudara sekarang karena ada tirai di matamu. Padahal Anda tiap minggu ke gereja dengerin khotbah yang sama. Tapi Anda nggak mudeng. Sampai Anda berani ambil keputusan, Lot harus terpisah dari hidupku. Anda akan mudeng. Lot artinya tudung, topeng kalau dalam bahasa Ibrani, atau veil atau tirai dalam bahasa Yunani. Allah menegaskan janjinya kepada Abraham setelah Lot berpisah. Kadang-kadang dalam hidup ini, boncengan saudara harus terpisah dulu. Oke, saya tanya sama saudara. Yesus ngajar tentang hukum yang utama dan terutama? Mengasihi Tuhan Allahmu, mengasihi sesamamu. Kapan dia mulai ngajar itu? Anda mesti belajar baca di Alkitab, selidiki ya. Dia mulai ngajar itu setelah Yudas berpisah. Mengambil langkah untuk menjual Yesus. Begitu Yudas berpisah, pelajaran itu keluar. Selama masih ada Yudas, Yesus masih bertahan untuk tidak menjelaskan. Yudas berpisah, dia ngomong. Baca itu ayat benar-benar. Pelajari baik-baik. Kadang-kadang Tuhan mau bicara dalam hidupmu dan hidupku nggak bisa. Karena masih ada sesuatu veil. Sampai Anda berani bilang, no, saya mau terlepas. God will show you Anda punya destiny. Anda baru bilang, aha. Selama Anda masih terikat dengan perkara-perkara yang kau bilang indah. Kan ada, sungguh indah kau Tuhan. Kalau orang Batak nyanyinya nggak begitu. Ini sedikit-sedikit ya, biar saudara nggak terlalu tegang gitu loh. Orang Batak nyanyinya gimana? Indah kali kau Tuhan, kan gitu. Indah kali kau ini. Cari dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Itu Abraham. Dia cari Tuhan. Saudara pikir dia gak dikasih yang natural sama Tuhan? Ntar dulu. Kalau Anda betul-betul hatimu cari Tuhan, God will give you portion. Tapi itu bersama Tuhan. Anda mau milih jadi Lot atau mau jadi Abraham? Nangkap? Ngerti? Coba yang ngerti lambaikan tangan. Kalau Anda nggak mau nangkep ini baik-baik di hatimu, di pikiranmu, Anda nggak bisa shifting. Mau shifting? Your paradigm has to be shifted.
Saya ngajarin ini bukan supaya saudara full time kok, enggak. Tapi supaya saudara sempurna di mata Tuhan. Karena yang sempurna bukan cuma pendeta, seluruh anak Tuhan. Yang tidak bercacat dan bercela bukan cuma pendeta, semua anak Tuhan. Tapi enggak semua jadi pendeta, memang betul. Tapi semua anak Tuhan harus bisa sempurna di mata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Coba lihat antara Musa dengan bangsa Israel, adalah dua perspektif yang berbeda. Perspektif bangsa Israel adalah keadaan dan Mesir, keadaan dan Mesir, keadaan dan Mesir. Itu sebabnya dia ngoceh terus sama Musa. Kalau Musa adalah Tuhan dan negeri Kanaan. Coba. Kemarin dengan seseorang saya telepon, orangnya ada di sini, cuma saya nggak mau sebut nama lah. Saudara tahu Musa itu prince. Prince itu pangeran. Kalau udah jadi pangeran saudara, tinggal nungguin kapan Firaun mati. Udah lu diem-diem aja. Gak usah macem-macem, diem nungguin aja. Pasti jadi raja gak? Gak usah cari gara-gara. Dia cari gara-gara. Kan kita suka bilang, dulu sayang amat ya, lu bentar lagi jadi CEO, lu goblok banget gitu. Kita suka digoblok-goblokin orang yang gak ngerti. Udah biarin aja, emang dia gak ngerti. Yang goblok siapa kita gak tahu kan. Ini dia goblok-goblokin kita karena dia gak ngerti. Nah kalau dia gak ngerti, jadi siapa yang goblok ya kita gak tahu kan begitu saudara. Ibrani 11, 24, 27. Saya molor dari waktu yang ada. Karena saya rasa ini penting banget nih. Ibrani 11, 24, 27. Karena iman. Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Nggak salah lu Musa. Nggak heran orang bilang lu bego banget. Saya mau beritahu saudara hati-hati dengan omongan-omongan yang bilang saudara begini. Jangan terlalu radikal, jangan terlalu Anda habis-habisan. Be careful with that word. Halo? Tanpa Anda sadari omongan saudara, bukan cuma melemahkan orang lain, tapi Anda membuka diri untuk dipakai oleh iblis. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Aduh, di mana otaknya coba? Dia nungguin aja dia udah jadi raja ya. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab, lihat, pandangannya ia arahkan kepada, lihat sini. Ini kan tinggal nunggu jadi raja. Ya kan? Tapi kenapa dia bisa jadi mau sama anak-anak yang menderita sama Tuhan? Karena the paradigm shift. Sekarang dia tidak melihat harta bergelimpangan di Mesir, tapi dia lihat upah yang Tuhan berikan. Paulus berlari-lari karena dia melihat upah. Nangkep gak? Saya gak ngomong begini bukan berarti saudara semua full time. No, gak usah khawatir. Saya gak bilang saudara begitu. Karena semua full time siapa jadi jemaatnya. Tapi maksud saya kalaupun Anda jemaat, Anda jangan nguber itu. Cari kehendak Tuhan. Nguber itu destininya. Pandangannya yang ia arahkan. Dalam bahasa aslinya apoblepo. Artinya mengalihkan pandangan dari sesuatu yang lain ke hal yang lain
dan fokus hanya satu saja. That is Musa lakukan itu. Dari yang dia lihat begitu bergelimpangan di Mesir, dia move, dia hanya melihat satu, Tuhan. Sampai sini nangkap? Maka saya bilang ini seperti Bible study buat saudara. Anda nangkap? Ayat 27, karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan, lihat, bertahan. Sama seperti ia melihat apa yang tidak, come on, yang kelihatan itu raja ya. Kerajaan, dia melihat sesuatu yang nggak kelihatan tuh. Shift paradigmnya. Melihat dalam bahasa aslinya horau, artinya horau melihat jauh ke depan, has a vision. Dia melihat destiny Tuhan. Saudara ngerti? Yang tadinya hanya melihat sementara kerajaan Mesir, now when he shift, dia mulai melihat jauh ke depan yang Tuhan sediakan upahnya buat dia. And dia kejar itu. Dorongan saya hari ini Anda perlu shifting ke perkara-perkara kekekalan. Tanya boleh? Boleh? Yakin? Percaya nggak Anda? Ada kehidupan setelah kematian? Yang percaya? Percaya? Benar? Serius? Oke. Percaya nggak Anda? Hidup nanti itu kekal. Nggak tahu ujungnya. Kapan habisnya nggak ada. Coba yang percaya itu kekal. Selama-lama-lamanya gitu. Kalau begitu saya mau tanya. Percaya nggak Anda? Kalau begitu hidup yang nanti itu jauh lebih penting dari sekarang. Betul atau tidak? Coba angkat tangan. Pertanyaan saya, paradigmamu kemana? Answer yourself. Saya ulangi, Anda percaya kan setelah mati ada hidup? Anda percaya kan hidup itu akan lama? Saudara percaya kan itu sangat penting daripada yang sekarang? Pertanyaan saya, paradigmamu kemana? Answer yourself. Kita bisa gampang bilang kepada kekekalan, but realitimu ada enggak? Anda ngejar ke situ enggak? Itu Musa. Musa jelas setelah dia berbalik dia tahu itu, dia kejar situ. Walaupun dia harus menderita. Halo. Ada amin. Yang ngerti katakan amin. Saya gerak cepat ya. Bagian terakhir. Bagaimana pergeseran paradigma bisa terjadi dalam hidup saudara? How? Number one. Anda harus bisa menyelaraskan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Gak ada jalan lain. Kalau bahasa kerennya sekarang adalah mereprogram. Program ulang hati dan pikiranmu. Kalau selama ini ada begitu banyak yang ada di hati dan pikiranmu, program ulang. Masih ingat khotbah saya Lover of God? Hah? Dengar ngomongan saya ya. Perhatikan ya, saya pelan-pelan ngomong. Siap? Ayo? Ayo ready? Anda tidak akan bersedia menyediakan waktu untuk Tuhan sampai Anda mengasihi Dia. Anda tidak akan pernah punya waktu dan bersedia menyediakan waktu untuk Tuhan sampai Anda mengasihi Dia. Anda pernah pacaran? Anda pernah pacaran? Orang yang Anda kasihi selalu Anda ada waktu. Ya atau tidak? Resibuk kayak apapun, Anda bisa punya waktu. Anda mesti tahu, pasanganmu atau calon pasanganmu akan meninggal suatu ketika. Tapi Tuhan tidak pernah meninggal. Tuhan menolong saudara. Bisa gak ada waktu. Maunya apa? Maksud lu apa? Coba bilang begitu sama sebelah saudara, maksud lu apa?
you will never go, nggak bakal doa, nggak bakal nyembah, nggak bakal baca Alkitab, nggak bakal menyediakan waktu sampai Anda mengasihi Tuhan. Kalau Anda ngasihi Tuhan baru itu bisa. Because you love your God. Hati dan pikiran saudara. Makanya ada ayat bilang, ujilah aku ya Tuhan. Coba aku. Betul nggak? Kenapa dia mau tahu hatinya apa? Saya mau ajak saudara baca satu ayat yang penting nih. Mazmur 119. Lalu habis dari sini saya akan masuk poin kedua. Ada beberapa ayat yang saya skip karena waktu. Ada di slide tapi saya skip aja. Mazmur 119 ayat 123, 127, 159. 123. Mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu dan merindukan janjimu yang adil. Mazmur ini bilang, mataku mau cari Tuhan. Lover of God. Hati dan pikirannya diselaraskan, synchronize dengan Tuhan. Itu sebabnya ayat 127, aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas. Lebih daripada you punya passive income. Bahkan daripada emas tua. Oh, ada emas perhiasan, ada emas 24 karat nih. Paham? It's more than gold. Aku cinta. Kemana cintamu? Akan menentukan arah hati dan pikiranmu. Lihat betapa aku mencintai titah-titahmu ya Tuhan. Hidupkan aku sesuai dengan kasih setiamu. Waktu Petrus bilang sama Tuhan, sekali-sekali tidak boleh terjadi waktu Tuhan ceritakan bahwa dia akan di kayu salib. Ditarik tangannya. Tuhan bilang, kamu mikirin bukan yang dari dunia, dari Tuhan, tapi dari manusia. You don't think about God. Kamu jadi batu sandungan buat aku, kata Tuhan. Kemana pikiran saudara? Kemana hati saudara? Kalau Anda mau shifting you punya paradigm, hati dan pikiranmu konsisten sama Tuhan, itu penting. Mau sampai kapan? Sampai nafas lepas dari hidupmu. Yang kedua, selaraskan prioritas hidup. Gak cukup menyelaraskan hati dan pikiran. Kalau prioritasmu harus diselaraskan. Siapa sih yang penting dalam hidupmu? Apa sih yang penting dalam hidupmu? Anda mesti jawab. Oke? Saya kasih pertanyaan, saudara jawab ya. Semacam pertanyaan renungan. Siapa sih yang penting dan utama dalam hidupmu? Siapa? Apa sih yang penting dan utama dalam hidupmu? Apa? Rencana dan kehendak. Siapa yang penting dan utama dalam hidupmu? Jawab. Buat saudara punya perenungan sepanjang hari nanti dan ke depan. Siapa sih yang penting dan utama dalam hidupmu? Apa sih yang penting dan utama dalam hidupmu? Kehendak dan rencana siapa sih yang penting dan utama dalam hidupmu? Akan menentukan prioritasmu. Amin. Cari dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Orang yang tidak membenci orang tuanya, maksudnya bukan benci dalam artian betul-betul membenci. Artinya prioritasnya kemana? Paulus bilang, aku kejar kehendakmu. Saudara jangan bilang kalau kejar Tuhan kere. Siapa bilang? Kalau Anda kejar Tuhan, Tuhan bilang, lihat tuh yang kamu lewatin. Tuhan akan give your natural. Yang ketiga, saya selesaikan nanti, minggu depan. Saya tuntasin, karena itu yang saya rasa saya mau bicara ke depan. Halo? Siap paradigm Anda shift? Perenungan hari ini. Anda mau seperti Lot? Melihat yang Anda bilang ini cocok buat saya punya kehidupan. Sampai di situ saja. Atau mau seperti Abraham? Terserah Tuhan mau apa. Aku ini cuma orang asing di sini. Pokoknya aku di mana aja bersama Tuhan pasti berhasil. Kalau Anda seperti itu, God will show and akan pertegas janjimu yang selama ini Anda mungkin gak aware. Lihat tuh, pandang, lihat ya, Bram.
Yang kamu lewat itu yang aku akan berikan kepada kamu dan keturunanmu. Kalau Tuhan yang warisin sesuatu kepada saudara untuk keturunan kita, selesai. Hidup kita pasti aman, tentram, damai, sejahtera, diberkati Tuhan. Jangan bangun lembah Yordan buat saudara. Yang nyerempet-nyerempet sama Sodom dan Gomora. Paham? Belajar dari Musa. Hanya tinggal tunggu waktu Firaun mati dia jadi raja. Digoblok-goblokin tuh. Kok mau-maunya lu lihat ke sono. Bego banget. Coba bilang sama saya begini. Yang bego siapa ya? Coba bilang gitu. Coba boleh bilang? Gak usah lihat siapa-siapa. Ngomong doang. Coba 1, 2, 3. Yang bego siapa? Siapa yang bego? Shifting. Are you going to shift? Anda mau ngalamin shifting? Saya berdoa gini. Saya tidak akan menjadikan saudara pendeta. Enggak. Full time, enggak. Tapi saya mau Anda jadi domba Allah. Yang tidak bercacat. Yang tidak bercela. Tahu jalannya kemana. Tahu tujuan hidupmu kemana. Tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Itu aja. Bukan cuma bisa melayani. No. Melayani mah akibat. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kau melayani Tuhan. Kalau engkau ngerti tujuan Tuhan, kau melayani Tuhan kau. Bukan itu yang saya cari. Bukan itu yang saya mau. Tapi Anda kenal Tuhan. Anda mengasihi Tuhan. Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda kenal Tuhan. Gak mungkin ada yang meneng wae kata orang Jawa. Gak bakal diam aja. Amen. Mari kita bangkit berdiri.